selamat siang. Sobat Galbay dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi di channel Galbay Santai Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang Shopee Pinjam dan Shopee PayLater. Kebanyakan orang-orang menanyakan aplikasi tersebut ya, dari Shopee Pinjam maupun Shopee PayLater. Yang ditanyakan adalah, Kak, Bang, atau Mas, saya Galbay di aplikasi Shopee, baik Shopee Pinjam ataupun Shopee PayLater. Dan pertanyaannya adalah, kapan sih DC datang Shopee Pinjam ataupun Shopee PayLater? Oke, saya akan sedikit menjelaskan dan sedikit mengedukasi kalian agar kalian bisa tenang dan mendapatkan sebuah solusi. Simak terus videonya, jangan di skip karena video ini sangat pendek sekali. Saking banyaknya pertanyaan kapan DC Shopee Pinjol datang dari kawan-kawan. Sebenarnya yang harus dipertanyakan oleh kawan-kawan adalah, sudah siapkah mental saya untuk menghadapi DC ketika DC itu datang? Yang pertama saya akan menjelaskan Shopee adalah salah satu aplikasi terbesar dan di dalam Shopee itu ada dua PT yang berbeda yang menaungi Shopee Pinjam ataupun Shopee PayLater. Lalu apakah SOP dari kedua PT tersebut sama? Tentu jelas berbeda karena di dalam aplikasi Shopee tersebut terdapat dua PT dan mungkin SOP-nya tiap PT itu berbeda ya, terutama tentang DC lapangannya. Lalu kapankah DC pinjol datang khusus untuk Shopee Pinjam? Saya akan menjelaskan ya. Shopee Pinjam ini DC-nya ada. Tapi, ada tapinya. Tapi belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Beberapa mungkin kawan-kawan yang Galbay itu pernah didatangi oleh DC Shopee Pinjam. Tapi ada juga yang tidak didatangi setelah Galbay selama 2 tahun pun belum ada di wilayah Jabotabek, kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Depok, dan sekitarnya. Lalu bagaimana yang tinggal di daerah? Sangat aman untuk di Galbay, saudaraku. Untuk sobat Galbay semua yang berada di daerah, cukup tenang saja. DC Shopee Pinjam ini belum ada DC-nya untuk wilayah-wilayah yang kota-kota kecil ya, khususnya di luar Pulau Jabotabek atau di luar Pulau Jawa. Seperti itu ya. Dan biasanya untung-untungan, ada yang dikunjungi, ada juga yang tidak. Ada yang bertahun-tahun Galbay, ada yang 2 bulan dikunjungi. Dan perlu saya garis bawahi di sini, Shopee Pinjam belum ada DC-nya secara merata seluruh Indonesia. Itu ya yang pertama. Dan yang kedua, kita membahas tentang Shopee PayLater. Shopee PayLater apakah ada DC-nya? Shopee PayLater ini sebuah PT juga ya, ada DC-nya. Khususnya di kota-kota besar, ada DC-nya. Dan beberapa pun pernah didatangi DC dari Shopee PayLater itu sendiri. Shopee PayLater itu biasanya lebih mengarah ke penagihan lapangan ya. Penagihan lapangannya ada dan seluruh wilayah itu ada. Tapi khusus hanya di kota-kota besar. Ya. Lalu bagaimana ketika DC datang menemui kita? Cukup tenang. Ketika DC itu datang secara sopan, kita tanggapinya secara sopan. Namun, jika DC itu datang secara barbar, tidak mengucap salam, atau mungkin langsung ke inti pokok penagihan ya. Misalnya contoh gini, bayar utang Anda sekarang atau tidak, kami akan tindak. Itu secara langsung ya, atau secara datang ke rumah. Anda berhak mengusir karena Anda tuan rumah. Anda berhak mengusir karena Anda tuan rumah. Namun apabila DC datang secara sopan, misalnya, Kak, mohon maaf, ini dari Shopee Pinjam kenapa belum dibayarkan. Jadi karena Anda tuan rumah, terserah Anda mau diterima monggo, tidak mau diterima ya silakan. Karena ini adalah rumah Anda gitu. Itu ya. Apapun yang disampaikan seluruhnya dalam konten-konten saya ini adalah untuk menguatkan mental kalian ya terhadap DC lapangan ataupun aplikasi apapun agar tidak terbawa stres serta mental yang down. Berhari-hari nggak makan, berhari-hari mau bunuh diri, berhari-hari dan bla 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 dan lainnya lah. Untuk apa gitu? Untuk apa takut sama DC lapangan? DC lapangan pun itu hanya sebuah manusia biasa yang punya rasa takut, apalagi ketika datang di wilayah orang gitu. Nggak semua DC lapangan itu terlalu barbar ya, nggak mungkin. Saya berani jamin. Karena DC lapangan pun manusia yang punya rasa takut gitu. Jadi untuk kalian semua yang Galbay, tenangkan pikiran, perbaiki hidup serta ekonomi keluarga kalian. Jangan terlalu dipusingkan ya dengan hal-hal demikian. Ada dibayar, tidak ada
ya diabaikan dulu. Nanti baru setelah ada dananya, baru dibayar atau minimal dicicil gitu. Nggak usah takut dengan DC lapangan, karena DC lapangan manusia juga, makan nasi juga kayak kita, khususnya. Karena kita tinggal di Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang berada di sekitar saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.